kembali lagi di Bilik Podcast Gapura. Kali ini Bilik Podcast Gapura menghadirkan salah satu inspirasi kaum milenial, yaitu di mana inspirasi kaum milenial saat ini dia adalah salah satu yang punya usaha tapi tetap bekerja. Nah, ini bisa menjadi salah satu inspirasi kaum milenial untuk saat ini, bukan hanya untuk bekerja saja, tapi bisa mencari usaha ketika bekerja. Nah, kita hadirkan narasumber kita kali ini. Boleh memperkenalkan dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Mursid, asal dari Kota Tasikmalaya. Saya menekuni peternakan cupang di Kota Tasikmalaya kurang lebih baru 1 tahun. Udah lama ya. Nah, Irfan ini juga bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Tasikmalaya. Nah, awal mula Irfan memulai usaha cupang ini bagaimana awal mulanya? Kalau awal mulanya sih semenjak COVID ya. Kan kesal di rumah nggak ada kerjaan gitu kan, rata-rata kan WFH juga. Nah, saya lihat salah satu teman saya di Instagramnya itu memelihara cupang. Nah, sedikit-sedikit saya melihat di YouTube juga tutorial-tutorial cara pelihara cupangnya bagaimana. Nah, awalnya saya beli satu pasang, harganya 350. Satu pasang buat diternak. Nah, nyoba ternak 1 kali ternyata gagal, mungkin karena cuaca buruk lah, jadi kondisi airnya ke bawah dingin gitu akibat hujan. Nah, lalu coba lagi kedua kalinya ternyata berhasil dan anaknya itu lumayan banyak lah, hampir kena 400-500an. Nah, dari situ ada rasa puas lah gitu ya memelihara ikan cupang. Sampai sekarang alhamdulillah ada beberapa lah di rumah gitu. Nah, dari hasil ini udah hampir kejual berapa cupang dari selama 1 tahun Irfan punya usaha ini? Dari 1 tahun, kalau pastinya kurang tahu sih ya, cuman diperkirakan adalah ratusan. Dari modal berapa? 350 ribu, sekarang bisa menjadi ada berapa? Puluhan juta. Ya, kalau untung sih nggak terlalu lihat untungnya, cuman ini sekedar hobi aja gitu. Nah, kan kalau sekarang lagi musimnya kalau di Instagram yang ngebit kayak gitu. Nah, kalau sistem di Instagram di Irfan yang jual cupang kayak gimana? Apakah sama kayak yang lagi ngehits sekarang atau emang Irfan mah cuma ngejual yang mau pesen aja? Kalau saya sih belum, itu kan namanya sistem lelang ya. Nah, kalau di Instagram saya itu belum sampai ke lelang-lelang kayak gitu. Jadi sistemnya itu saya lebih 70% jualannya lebih di Facebook, bukan di Instagram. Nah, jadi di Facebook itu sistemnya itu saya masuk ke grup jual beli cupang di Tasik. Adalah beberapa grup. Nah, di situ saya ngepost beberapa foto cupangnya. Nah, di situ kan otomatis ada yang komen-komen. Ada yang inbox, ada yang ngirim WA. Nah, disitulah itunya transaksinya, penjualannya. Nah, kalau lelang itu sendiri maksudnya kayak gimana sih sistemnya? Apakah itu ngejual emang yang si ikan cupangnya yang kualitasnya baik, atau emang yang sengaja dilelang itu ada sedikit cacat di ikan cupang? Kalau rata-rata sih kalau yang lelang itu bagus ya. Cuman ada yang udah umurnya kalau di cupang itu ada yang masih selo itu kayak belum jadi warnanya semua lah. Nah, ada juga yang warnanya udah keluar semua, antara umur 4,5 bulanan lah ke atas kalau ikan cupangnya. Nah, sistem lelangnya itu misalnya si pelelang itu ngebuka harga 10.000. Nah, nanti di komenan di bawah itu orang lain ada yang nawar 60, 70, rata-rata sih kelipatan 10.000 gitu. Jadi sistemnya yang lebih tinggi harganya berarti dia yang diambil. Ya. Nah, terus kan Irfan juga bekerja ya. Nah,
ngebagi waktunya gimana antara usaha cupang ini sama kerjaan Irfan. Nah kan ini juga perlu dirawatnya perlu dengan baik nih. Apakah emang bisa ngebagi waktunya itu seimbang apa gimana? Kalau perawatan cupang ini cukup mudah ya kalau menurut saya. Jadi misalkan saya kerja jam 9 pagi. Nah sebelum saya kerja itu saya kasih makan antara 5 butir pelet atau cacing lah. Nah lalu saya berangkat kerja, pulangnya jam 5, kasih makan lagi, udah gitu aja. Kalau masalah air 4 hari sekali digantinya. Nah kan tadi itu ya, kalau sekarang cara peternaknya itu sulit gak sih kalau cupang? Kan sesuai kan harganya yang mahal, apakah emang perawatannya mahal juga, cara ternaknya mahal juga, atau emang cara perawatannya emang mudah tapi ini harganya berkualitasnya mahal? Kalau harga sih gimana cara merawatnya juga ya. Jadi kalau cara menjodohkan atau menernak cupang itu disiapin aja satu tempat kayak baskom lah, sebaskom. Nah di situ disediain daun ketapang. Nah, daun ketapang itu gunanya untuk menetralisir atau menurunkan pH air. Nah supaya si ikan cupang itu merasa di alamnya lah gitu ya. Jadi efek dari daun ketapang itu supaya si air itu menjadi agak kuning seperti di sungai-sungai gitu kan. Nah langkah pertama seperti itu. Lalu yang kedua, masukkan si pejantan terlebih dahulu supaya si pejantan bisa menyesuaikan di tempatnya. Nah lalu yang kedua, si betinanya itu jangan langsung dimasukkan, cuman disatuin, cuman nggak nyatu sama si baskomnya. Jadi si betinanya dimasukin ke botol aqua, cuman cuma disatuin ke si baskomnya. Nah, supaya ada terlebih dahulu pendekatan antara jantan dan betina. Nah didiamkan selama 1 malam. Setelah si pejantan banyak berbusa, bahasa Indonesia berbuih ya. Setelah si pejantannya berbuih, lalu dikeluarkanlah si betinanya, disatukan dengan pejantannya seperti itu. Rata-rata sih betelornya itu antara 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari. Iya. Itu cuaca juga mempengaruhi nggak sih kalau sekarang? Kalau cuaca masa kawin sih enggak ya, cuman setelah menetasnya, nah baru itu mempengaruhi si anakannya. Nah, kan kalau aku ngelihat di Instagram ya, ada kadang yang lelangnya teh yang masih belum warna. Nah, si muncul warnanya itu teh dari mulai kapan? Apakah pas umur 2 minggu atau 3 minggu? Kan rata-rata ada yang ngejual murah tuh gara-gara si cupangnya belum muncul warnanya. Iya. Kalau dari ikan cupang itu muncul warna rata-rata 2 bulan ke atas, 2,5 bulan lah. Nah itu juga tergantung dari airnya, kadar air rata-rata. Nah itu gunanya ketapang itu supaya meningkatkan warna si cupang itu. Nah kalau di Tasik ada nggak sih grup atau komunitas cupang yang bergerak khusus di bidang cupang? Jadi kayak komunitas kayak gitu. Jadi buat yang pecinta cupang ada nih komunitasnya. Kalau di Tasik masih udah ada nggak sih? Kalau nggak salah kalau di kota-kota lain kalau ngeliat sih ada beberapa. Di kota Tasik ada banyak. Di Facebook juga ada grup komunitasnya. Baru kemarin tanggal berapa ya, sekitar bulan kemarinan lah, ada perlombaan atau kayak segera kumpul komunitas di Ciamis, di Pagansa Cupang di daerah Ciamis gitu. Itu juga silaturahmi, terus lomba dari segi warna, segi bentuk cupang. Nah, sekarang kan Irfan udah ngehadirin cupangnya. Ini salah satu jenis cupang apa? Terus ngebedain cupang cewek sama cupang cowoknya kayak gimana? Jantan betinanya. Ya, jantan betina. Nah, kalau yang satu ini jenisnya avatar.
Jadi kalau avatar itu identiknya ke bintik-bintik di badannya. Jadi ada bintik antara bintik-bintik biru atau bintik-bintik silver kayak gitu. Nah kalau ini Red Koi Galaxy dominannya lebih ke warna merah, cuman tetap ada bintik-bintik galaksi seperti kayak pink panta lah gitu bintik-bintiknya. Tuh. Kalau dua-duanya sih ini jantan. Ya, kalau betina ciri-cirinya lebih kecil, cuman si perutnya lebih besar. Ya, dan si ekornya itu tidak terlalu besar seperti jantan. Kalau yang gede gini, ini sekitaran berapa bulan? Kalau yang ini 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Kalau yang ini 5 bulan lebih. WCA. Nah guys, ini salah satu koleksi ikan cupang yang Irfan punya. Dan ini juga yang dijual belikan oleh Irfan. Nah, kalau kalian mau ikan cupangnya bisa hubungi di bawah sini. Nah, kan biasanya ya kalau yang suka ikan, suka peliharaan binatang, selain cupang, Irfan biasa suka melihara apa lagi? Yang pernah Irfan jual di ternak? Paling bukan jual dulu ya, yang ternak dulu aja. Nah, yang waktu saya di pesantren, semenjak saya pesantren itu melihara ular. Melihara ular, cuman dipeliharanya, diurusnya atau apanya? Di kembang biaknya. Enggak kembang biak, perawatannya, dirawatnya lah. Nah, perawatannya itu sama uas saya. Tuh. Nah, yang kedua ternak lovebird, burung. Sampai sekarang juga masih. Ternak lovebird sama landak. Landak yang berduri. Ya, yang berduri. Nah, untuk lovebird sendiri, Irfan ada berapa jenis lovebird? Terus yang paling diunggulkan dari lovebird yang Irfan punya yang mana? Buat lovebird yang saya ternak, rata-rata sih seperti kayak, kan lovebird itu ada dua golongan ya. Yang satu itu ada blue series dan green series. Nah, kalau blue series itu rata-rata si paruhnya itu warnanya putih. Nah, kalau green series itu rata-rata si paruhnya itu warnanya merah. Nah, gitu. Kalau di rumah saya ada sekitar 9 pasang lovebird. Kalau masalah warna, rata-rata sih warna yang bagus itu jenisnya itu biola. Namanya biola green, ada biola dark green dan lain-lain lah, masih banyak kalau biola. Seperti itu. Untuk harganya sendiri lebih mahal. Kalau untuk harga sih rata-rata lovebird ada yang 100.000, mulai dari 100.000 sampai belasan juta. Tergantung jenisnya sih. Nah, kalau yang lovebird sendiri itu pemasaran penjualannya di area mana aja? Apa di Instagram, Facebook, atau di lewat apa? Kalau lovebird sih lebih fokus ke Facebook ya, enggak ke Instagram. Cuman rata-rata kan di Facebook itu banyak akses grupnya gitu lah. Jadi sama seperti cupang ini, masuk dulu ke grup jual beli lovebird di Kota Tasikmalaya atau di seluruh Indonesia lah. Lalu memposting foto si lovebird-nya, nanti otomatis ada yang komen atau yang nge-inbox gitu. Nah, kayak gitu kawan-kawan. Nah, Baraya Gapura ini bisa jadi salah satu inspirasi buat kalian di mana kaum milenial bisa usaha sambil bekerja. Selain itu, ini juga bisa mengembangkan UMKM yang ada di Tasikmalaya. Salah satunya yang bergerak di bidang ikan cupang dan lovebird, khususnya untuk segi binatang. Nah, buat kalian yang ingin memesan cupang atau lovebird, bisa menghubungi saudara Irfan di bawah sini ya. Nah, sampai berjumpa lagi di Bilik Podcast selanjutnya.